Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nabila Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kepribadian behaviorisme. Teori behaviorisme diperkenalkan oleh John Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Menurut Watson, dalam pembelajaran, tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Untuk membuktikan teori ini, Watson melakukan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 11 bulan. Awalnya Albert adalah seorang bayi penggembira. Ia tidak takut terhadap binatang seperti tikus berbulu halus. Dalam eksperimen ini, Watson memulai percobaannya dengan memukul sebatang besi dengan sebuah palu. Setiap kali Albert mendekat untuk memegang tikus itu, Watson melakukan perlakuan yang sama seperti memukul besi tersebut. Dan akibatnya, Albert menjadi takut terhadap tikus putih itu, dan hewan ataupun benda lainnya yang berwarna putih, seperti kelinci yang berwarna putih, ataupun jaket yang berwarna putih. Eksperimen yang telah dilakukan oleh Watson ini membuktikan bahwa pelaziman dapat mengubah perilaku seorang secara nyata. Dari eksperimen Watson tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, sebagian perilaku yang terjadi adalah akibat pengaruh lingkungan sekitar. Dengan kata lain bahwa karakter atau kepribadian seseorang individu dapat terbentuk oleh karena dipengaruhi lingkungan sekitar atau di mana ia berada. Menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku, dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respons. Sedangkan hal-hal yang terjadi pada otak tidak berkaitan dengan kajian. Maka, dalam proses pembelajaran menurut Watson, tidak ada perbedaan antara manusia dan juga hewan. Dalam pembelajaran yang didasarkan pada hubungan stimulus-respons ini, Watson mengemukakan dua prinsip penting, yaitu yang pertama, prinsip kebaruan, dan yang kedua yaitu prinsip frekuensi. Pada dasarnya, Watson menolak pikiran dan kesadaran sebagai subjek dalam psikologi dan mempertahankan perilaku atau behavior sebagai subjek psikologi. Terdapat tiga prinsip dalam aliran behaviorisme. Yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respons dari kondisi yang mengelilingi manusia dan juga hewan. 2. Perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Yang ketiga, memusatkan pada perilaku hewan. Manusia dan hewan sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Contoh kasusnya yaitu berdasarkan teori yang terjadi, tentu ada banyak kasus yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana lingkungan menjadi faktor penentu karakter dan kepribadian seseorang. Contohnya dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter, semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini di bawah tekanan orang tuanya, entah itu mengerjakan tugas sekolah, ataupun membersih rumah, atau juga yang lainnya. Setiap harinya, mereka selalu menekankan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Hingga pada suatu hari, kedua anak ini mencoba-coba untuk mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Dan mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di rumah, seperti merokok dan minum minuman keras. Dengan demikian, mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tuanya. Berdasarkan contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tekanan lingkungan rumah yang terlalu berlebihan akan membuat anak mencari jalan kesenangan sendiri, sehingga ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak itu sendiri.
Lingkungan adalah faktor pendukung perkembangan psikologi manusia. Lingkungan yang kondusif serta jauh dari sifat-sifat negatif, maka akan menciptakan manusia yang memiliki kecerdasan dan perkembangan yang maksimal. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.